Kalau Anies di penjara, Ganjar nggak bisa nyapres, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Dari hasil pengamatan dan diskusi panjang, saya akhirnya berani menyimpulkan bahwa Pilpres 2024 tidak akan diikuti oleh para gubernur yang saat ini namanya selalu berada di urutan teratas lembaga survei. Ganjar, Anies, dan Ridwan Kamil tak akan bisa nyapres. Faktor penentunya ternyata Anies. Dengan banyaknya kasus yang terjadi di Jakarta, program kerja yang amburadul membuat partai besar berpikir ulang soal Anies. Yang saya maksud partai besar adalah PDIP, Golkar, dan juga Gerindra. Tiga partai ini adalah partai penentu koalisi, sementara sisanya relatif akan ikut atau mengekor, tidak bisa membangun koalisi sendiri. Sampai hari ini tiga partai itu tidak ada yang tertarik dengan Anies. Golkar sudah paten dengan Erlangga, sementara Gerindra sekarang juga paten dengan Sandiaga. Sandiaga pula lah yang nampaknya akan menggantikan Prabowo sebagai ketum. Sementara PDIP rasanya mustahil mendukung Anies, mengingat ideologi dan cara kampanye Anies sama sekali tidak sesuai dengan semangat partai nasionalis. Selain itu, Anies nampaknya juga akan masuk penjara terkait Formula E. Terlepas apakah event itu akan digelar atau tidak, fakta-fakta kasus dan data mencurigakan sudah terlanjur berserakan di mana-mana. Sampai orang awam pun tahu bahwa Formula E ini bermasalah secara anggaran. Dengan kondisi seperti ini, Anies yang mungkin segera ditahan setelah tidak menjabat, maka peluang Ganjar untuk maju di Pilpres pun semakin tertutup. Karena selama ini yang coba dilawan oleh PDIP adalah jangan sampai orang seperti Anies memimpin Indonesia. Dan keyakinan itu pula yang ada di banyak relawan Jokowi saat ini. Jangan sampai kubu radikal atau orang yang merangkul kelompok FPI-HTI malah berkuasa, bisa runyam negara ini. Meski di permukaan media partai terlihat diplomatis dan bersedia berkomunikasi dengan Anies, tapi di sisi lain mereka menyadari bahwa negeri ini jangan sampai terjerumus oleh politik sara dan tata kata. Karena Anies tidak maju, maka PDIP akan lebih santai memilih partai koalisi. Sejauh ini yang paling dekat dan nampaknya lengkap sekali adalah Gerindra. Di banyak kesempatan Prabowo dan Bu Mega terlihat bersama. Bila PDIP dan Gerindra tak terpisahkan, maka lawannya praktis hanya menyisakan Golkar. Dan itu akan diikuti oleh PKB dan juga PAN dalam koalisi Erlangga dengan capres dari kalangan menteri juga yang nampaknya semakin hari semakin percaya diri dan pasti bisa maju sebagai cawapres. Lalu partai sisanya bagaimana? PKS, Demokrat, dan juga Nasdem. Demokrat mungkin bisa menjadi pimpinan koalisi lagi ya, tapi pertanyaannya, siapa yang akan dimajukan sebagai capres? Jika AHY sanggupkah membayar logistik atau kompensasi yang sesuai untuk mendapatkan rekomendasi? Juga melihat kepemimpinan AHY dan langkah politik Demokrat sejak 2014, kita bisa melihat bahwa partai ini terlihat sangat ragu. Penawaran koalisi cenderung terlalu tinggi. Seperti 2019 lalu yang menyodorkan AHY pada Prabowo, sementara nilai suara dan posisi tawar politiknya tidak terlalu bagus. Ibarat barang, kemahalan, gak terlalu bagus pula. Sementara Nasdem yang selama ini memposisikan diri sebagai partai nasionalis cenderung akan kesulitan untuk berkoalisi dengan PKS. Lalu kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar sebagai capres, lantas siapa? Mungkin pertanyaan itu tidak akan relevan lagi kalau Gerindra jadi berkoalisi dengan PDIP. Kenapa? Karena Gerindra sudah punya Sandiaga, mantan cawapres dan sekarang menjabat sebagai menteri. Sandiaga di Gerindra relatif tanpa saingan. Di Pilpres dia menjadi satu-satunya kandidat asal Prabowo beneran gak maju. Di partai dia juga satu-satunya sosok yang bisa menggantikan Prabowo. Dengan begitu, Sandiaga nampaknya akan diplot sebagai capres dan PDIP akan memberikan cawapresnya. Atau, kalau misal ada kejadian tidak terduga, mungkin cawapresnya lagi-lagi dari kalangan kiai yang namanya sama sekali tak ada dalam list lembaga survei. Dan untuk urusan cawapres, penentuannya tak akan serumit capres. Siapapun bisa maju. Bahkan Ma'ruf Amin yang tak masuk dalam catatan lembaga survei itu pun sukses memainkan perannya. Bisa Prananda, bisa Puan, bisa juga Ganjar. Tapi mengingat PDIP memiliki komposisi pemilih loyal lebih dari 60% yang memilih PDIP karena terah Bung Karno, maka lagi-lagi kans Ganjar akan jauh lebih kecil dibandingkan Puan atau Prananda. Karena kalau memaksakan Ganjar, itu jelas akan mengecewakan 60% pemilih PDIP dari loyalis Bung Karno dan Ibu Megawati. Begitulah kura-kura.